warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvanis Karmayang, NIM 144 dari kelas A4. Sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Perancangan Layar sebagai Alat Bantu Pendewasa Interaksi Manusia dengan Komputer. Pendahuluan, perkembangan teknologi komputer diikuti dengan pengembangan interface atau antarmuka. Antarmuka perangkat lunak meliputi ragam dialog sebuah program aplikasi komputer. Untuk membentuk program aplikasi komputer, seorang programmer atau analisis harus membuat tampilan yang menarik dan baik untuk digunakan. Kemudian untuk membentuk program aplikasi komputer, seorang programmer atau analisis harus membuat tampilan yang menarik dan baik untuk digunakan. Rancangan tampilan biasanya dibuat dengan tahapan-tahapan. Salah satu tahapan yaitu dengan membuat rancangan layar. Kemudian tujuan penulisan jurnal ini untuk memberi gambaran tentang rancangan layar yang baik dan terstruktur, terutama untuk mengingatkan bagi para perancang program aplikasi komputer. Kemudian pembahasan. Penelitian jurnal ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Kemudian sebuah sistem antarmuka pengguna merupakan bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Kemudian para perancang antarmuka atau interface banyak yang kurang memperhatikan langkah-langkah dalam merancang layar sesuai langkah-langkah yang dapat mendewasakan tampilan, terutama perancang pemula atau yang baru sedikit memiliki pengalaman dalam merancang layar. Kemudian faktor yang menyebabkan interface atau tampilan kurang banyak disukai orang. Yang pertama, model interface yang tidak sesuai dengan user profile dan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh para pengguna yang dilihat dari segi ilmu interaksi manusia dan komputer atau IMK. Kemudian yang kedua, tidak adanya dokumentasi dengan baik rancangan-rancangan sebelumnya, sehingga kurang meninjau kekurangan pada rancangan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya perhatian perancang terhadap keinginan pengguna dan kurang pendekatan kepada pengguna pada saat merancang layar atau tampilan. Kemudian yang terakhir yaitu rancangan tidak mengikuti selera pengguna umum dan kurang fleksibel. Adapun langkah-langkah yang penulis rekomendasikan sebelum merancang layar sesuai dengan konsep IMK diantaranya: 1. Setiap pekerjaan perlu dilakukan dokumentasi, sehingga apabila ingin mengubah rancangan atau menyesuaikan rancangan dengan keinginan user, perancang hanya memerlukan penyesuaian saja. Yang kedua, pendekatan terhadap pengguna, yaitu pendekatan secara user-centered design atau pendekatan user design approach. Yang ketiga, mempelajari perbedaan konsep dan keinginan dari masing-masing pengguna. Yang keempat, merencanakan rancangan agar layar lebih konsisten, usability universal, dan memberikan umpan balik yang inovatif, ragam dialog yang baik, penanganan kesalahan yang baik, dan pengendalian aksi yang mudah dan mengurangi beban ingatan pengguna. Kemudian adapun urutan untuk merancang antarmuka, yaitu pertama, pemilihan ragam dialog. Pemilihan ragam dialog yang cocok untuk tugas pengguna. Yang kedua, perancangan struktur dialog. Tahap ini adalah melakukan analisis tugas dan menentukan model keinginan pengguna untuk membentuk struktur dialog yang sesuai. Yang ketiga, perancangan format pesan adalah letak-letak tampilan dan keterangan tekstual secara terinci harus mendapat perhatian lebih. Yang keempat, perancangan penanganan kesalahan, yaitu bentuk-bentuk penanganan kesalahan dapat dilakukan diantaranya validasi pemasukan data, proteksi pengguna, pemulihan dari kesalahan, penampilan pesan salah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada waktu itu. Yang terakhir, perancangan struktur data, menentukan struktur data yang dapat digunakan untuk menyajikan dan mendukung fungsionalitas komponen-komponen antarmuka yang diperlukan. Pada bagian awal telah dijelaskan dokumentasi harus dibuat dalam perancangan layar.
Oleh karena itu, penulis memberi solusi yang mudah sesuai dengan prinsip IMK, yaitu dengan piranti bantu sederhana yang dapat digunakan untuk membuat rancangan antarmuka dengan lembaran kertas, sehingga tidak perlu disiapkan secara khusus, cukup menggunakan kertas kosong. Kemudian kerja tampilan atau LKT yang terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Nomor lembar kerja, yang kedua bagian tampilan berisi sketsa tampilan yang akan muncul di layar, yang ketiga bagian navigator. Bagian ini antara lain menjelaskan kapan tampilan itu akan muncul dan berubah menjadi tampilan lain. Yang keempat bagian keterangan berisi penjelasan singkat tentang atribut tampilan yang dipakai. Berikut ini adalah contoh lembar kerja tampilan atau LKT. Kesimpulan dari review jurnal di atas yaitu 1. Rancangan antarmuka yang direkomendasikan ini sebagian bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, rancangan antarmuka dapat berhasil bila pengembangan selanjutnya memungkinkan adanya accessibility, identity, navigation, dan konten. Yang ketiga, rancangan layar yang baik adalah rancangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat dijadikan referensi ke depan untuk dijadikan sebagai alat bantu pengembangan atau pendewasa IMK. Yang keempat, dokumentasi sangat diperlukan untuk setiap kegiatan dalam merancang layar untuk penggunaan di masa yang akan datang. Yang kelima, penggunaan alat bantu, referensi dan langkah-langkah yang benar sesuai dengan prinsip pendewasaan IMK dapat menghasilkan rancangan yang bisa memberikan kepuasan kepada pengguna. Sekian penjelasan dari review jurnal yang saya jelaskan. Apabila ada salah atau kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina, NIM 143. Di sini saya akan mereview tugas jurnal HCI terhadap aplikasi penjadwalan sekolah. Yang pertama, interaksi manusia komputer atau human. Tujuan utama adalah menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan, nyaman, efektif, dan efisien. Para perancang antarmuka, manusia dan komputer berharap agar sistem komputer yang dirancangnya dapat bersifat akrab dan ramah dengan penggunanya. Kemudian pada kasus jurnal ini, penjadwalan guru merupakan kegiatan rutin sekolah yang dilakukan setiap pelajaran baru atau setiap semester. Dalam penjadwalan dibutuhkan keseriusan, menyusun dan mengatur pelajaran dengan berharap tidak terjadi bentrok yang mengakibatkan tergantungnya proses belajar mengajar. Belum lagi apabila terdapat banyak kelas yang tidak didukung oleh jumlah guru yang memadai. Adapun perangkat lunak penjadwalan sebagai berikut. 1. Perancangan grafik digunakan di dalam aplikasi penjadwalan sehingga sebagai sarana dialog cukup efektif antara manusia, komputer, dan sisi tampilan cukup menarik dan mudah dimengerti oleh pengguna. 2. Fakta linguistik menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ketiga, faktor ergonomik belum dapat diketahui. 4. Faktor sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam struktur sosial. Kelima, teknik penulisan tidak disertakan petunjuk cara mengoperasikan aplikasi. 6. Faktor matematika belum dapat diketahui. 7. Faktor bisnis belum dapat diketahui. 8. Manusia perlu dilakukan penelitian. Kemudian, suatu aplikasi perangkat lunak dapat dikatakan sebagai perangkat lunak yang efektif, efisien, serta user-friendly, sehingga menghasilkan aplikasi yang benar-benar diinginkan oleh pengguna. Harus memenuhi faktor perancangan grafik, ergonomik, sosiologi, penulisan, matematika, bisnis, dan manusia. Akan tetapi di dalam aplikasi ini belum dapat dibuktikan dan masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Dari hasil analisis user interface dihasilkan tidak shared yang menyediakan untuk pencarian lebih luas, tidak dijelaskan tentang screen resolution, tidak memiliki ruang komen sehingga tidak dapat melakukan feedback atau tidak memiliki timbal balik yang informatif. Kemudian tidak adanya form atau saran dan kritik. Kemudian aplikasi yang bagus umumnya memiliki komponen 1. Informasi yang disajikan menarik dan berbobot serta update. 2. Menarik dan fast loading. 3. Konsisten. 4. Navigator bar yang konsisten dan tidak menyesatkan. 5. Memiliki tampilan profil sehingga aplikasi dapat berkembang. 6. Peta
sitemap yang jelas. Kemudian kriteria penilaian bagus. Tidaknya aplikasi yang paling utama adalah tidaknya kenyamanan yang disarankan oleh pengguna aplikasi, serta info yang diberikan aplikasi ini sudah membantu memenuhi kebutuhan pengguna atau belum. Thank you. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.